Cil, ingatkan kamu saat ibumu biasa menyuruhmu merapikan kamar. Ya, kami akan mengingatkanmu tentang nasihat bagus yang diberikan ibumu. Namun, kami juga akan membahasnya lebih jauh. Hai, Luxer, tonton video ini sampai akhir, dan kamu akan mendapatkan semua kiat yang kamu butuhkan untuk membawa kejelasan dalam hidupmu dengan menyingkirkan semua kekacauan dan kebisingan yang tidak diinginkan serta berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jika kamu belum berlangganan, kamu akan ketinggalan. Pertama, sediakan tempat untuk semuanya. Untuk kehidupan yang bebas dari kekacauan, pertama-tama pastikan tempat yang paling sering kamu tinggali rapi dan tertata dengan baik. Itu juga termasuk rumah dan tempat kerjamu. Langkah pertama adalah memastikan semua barang memiliki tempat yang seharusnya. Dan tidak ditaruh di atas tempat tidur atau di lantai sama sekali bukan tempat yang tepat. Biasanya di suatu tempat yang tidak terlihat. Jika ada terlalu banyak barang yang terlihat, itu berarti ruangan akan terlihat berantakan. Tempat yang mudah diakses adalah tempat yang bagus dan tempat yang benar-benar dapat Anda ingat di mana letaknya. Dan saat Anda tidak menggunakannya, kembalikan ke tempatnya, seperti yang biasa ibu Anda katakan. Anda akan lebih menikmati menghabiskan waktu di rumah jika semuanya tertata dengan baik. Tanpa kekacauan, Anda akan merasa tenang, dan Anda akan dapat fokus pada hal-hal yang perlu atau ingin Anda fokuskan. Ruang ekstra juga merupakan bonus. Ditambah lagi, Anda benar-benar dapat menemukan barang-barang. Nomor 2, atur juga ruang digital Anda. Apakah laptop Anda penuh dengan berbagai berkas acak yang membuat pusing? Setengahnya Anda tidak dapat mengingat apa saja atau kapan terakhir kali Anda membukanya? Atau apakah laptop Anda hanya memiliki beberapa folder yang diberi nama dengan baik dan tertata dengan baik serta banyak ruang kosong? Tak perlu dikatakan lagi, yang kedua ini jauh lebih baik. Ingat semua yang kami katakan tentang ruang hidup Anda, hal yang sama juga berlaku untuk ruang digital Anda. Memiliki tempat untuk segala sesuatu di dalam folder. Kurangi jumlah folder dengan membuat lebih banyak subfolder di dalamnya. Tidak apa-apa memiliki 2 atau 3 dokumen di desktop yang sedang Anda kerjakan. Setelah selesai menggunakannya, simpan saja di tempatnya, seperti yang seharusnya Anda lakukan dengan celana jeans yang tidak Anda kenakan. Selain semua manfaat yang sudah jelas, ada satu manfaat tambahan. Anda akhirnya dapat melihat gambar beresolusi sangat tinggi yang Anda pilih untuk desktop Anda. Nomor 3, berhentilah membeli terlalu banyak barang rongsokan. Cara lain untuk menghindari banyaknya barang rongsokan yang menghabiskan ruang berharga adalah dengan tidak menyimpannya terlalu banyak. Setiap kali Anda hendak membeli sesuatu, tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah Anda benar-benar akan sering menggunakannya? Apakah Anda akan mendapatkan nilai nyata darinya? Dan segera, apakah Anda akan melihatnya sebagai barang tak berguna lainnya di rumah Anda? Jika Anda dapat dengan jujur menjawab 2 pertanyaan pertama dengan ya dan yang ketiga dengan tidak, maka silakan saja membelinya. Jika tidak, jangan lakukan itu. Ingatlah pertanyaan-pertanyaan ini, dan Anda tidak akan berakhir membeli souvenir perlengkapan lain yang terbuat dari plastik yang tampak lucu selama sekitar 2 hari sebelum Anda menyadari itu adalah barang rongsokan lainnya, atau peralatan hobi mahal lainnya yang benar-benar ingin Anda gunakan secara teratur, tetapi jauh di lubuk hati Anda tahu itu hanya akan mengumpulkan debu. Dan hanya karena sedang diobral, itu saja bukanlah alasan yang cukup baik untuk membelinya. Anda tetap harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu kepada diri sendiri. Nomor 4, lakukan pembersihan secara berkala. Ya, Aluxer, kami tahu dari pengalaman. Bahkan ketika Anda tidak membeli banyak barang rongsokan, barang-barang akan tetap menumpuk. Dan Anda benar-benar menyadarinya ketika Anda pindah rumah karena saat itu Anda sudah memiliki banyak barang rongsokan. Sesekali, periksa barang-barang Anda dan singkirkan barang-barang yang tidak Anda butuhkan lagi. Pakaian yang dulu Anda pikir tampak bagus, tetapi sekarang Anda berubah pikiran. Peralatan olahraga yang tidak Anda gunakan lagi, sumbangkan saja. Jual di eBay. Jangan menimbunnya. Guru organisasi dan ahli merapikan Marie Kondo sangat suka melakukan ini. Ia berkata, kriteria saya dalam memutuskan untuk menyimpan suatu barang adalah kita harus merasakan sensasi kegembiraan saat menyentuhnya. Nomor 5, bersihkan juga ruang digital Anda. Berbicara tentang pembersihan, lakukan hal yang sama persis dengan ruang digital Anda. Hapus email-email tersebut. Memiliki 5.000 email di kotak masuk Anda tidak akan membantu siapapun. Dan untuk dokumen yang tidak akan Anda perlukan lagi, hapus saja. Atau jika Anda tidak yakin, simpan di penyimpanan eksternal dan kosongkan sebagian ruang disk. Simpan di penyimpanan eksternal dan kosongkan sebagian ruang disk. Nomor 6, pilih dekorasi minimalis. Dahulu kala, orang-orang biasanya memajang banyak benda yang tampak mewah. Tonton saja drama periode Victoria dan Anda akan mengerti. Kemudian pada suatu titik, kita menyadari bahwa semuanya terlalu berat untuk dilihat dan,
Ya, semuanya tampak berantakan. Saat itulah desain minimalis mengambil alih dan membuka jalan menuju gaya hidup yang bebas dari kekacauan. Ruang-ruang kosong menimbulkan perasaan tenang, dan hanya dengan memiliki beberapa perabot yang menonjol dengan garis-garis yang sederhana tetapi jelas membuatnya lebih menonjol. Untuk gaya yang paling menggambarkan estetika minimalis, Anda bisa memilih desain Nordik dengan kontur ramping dan warna netral, atau desain Jepang yang terinspirasi oleh filosofi Zen dan aliran energi positif. Anda bahkan bisa memadukan gaya Nordik dan Jepang dan Anda akan mendapatkan gaya yang disebut desainer sebagai Japan Dandy. Anda tidak perlu tahu itu. Ingatlah untuk menjaga dekorasi Anda tetap minimalis, elegan, dan sederhana. Ruang yang tenang dan rapi akan membuat Anda merasa rileks dan bersemangat, dan juga akan membuat pembersihan debu menjadi jauh lebih mudah. Nomor 7, gunakan daftar tugas untuk merapikan tugas-tugas Anda. Ketika Anda memiliki gaya hidup yang sibuk dan penuh dengan rapat bisnis, proyek yang harus diselesaikan, dan janji temu dengan dokter gigi, bagaimana kita bisa mengendalikan semuanya? Idenya sama seperti sebelumnya. Temukan tempat untuk semuanya. Dalam hal ini, slot waktu pada daftar tugas. Jadi, buatlah daftar tugas untuk diri Anda sendiri. Sama seperti Anda harus memberi tempat tersendiri untuk barang-barang Anda di laci, berikan setiap tugas tempat pada daftar Anda. Prioritaskan yang paling penting. Beri diri Anda ruang gerak karena beberapa di antaranya akan memakan waktu lebih lama dari yang Anda harapkan. Dan untuk hal-hal yang kurang penting, jika Anda tidak dapat melakukannya, bersikaplah realistis dan tunda hingga minggu depan atau bulan depan. Jika Anda bisa, delegasikan saja. Atau jika tidak sepadan, terima saja dan coret dari daftar Anda. Ada banyak aplikasi dan alat produktivitas yang dapat membantu Anda melakukan ini. Namun, baik Anda menggunakan aplikasi, dokumen Word, atau selembar kertas, Anda akan menemukan bahwa mengalokasikan waktu yang realistis untuk setiap tugas akan membuat Anda memegang kendali dan mengurangi stres. Nomor 8, fokuslah pada persahabatan Anda yang paling memuaskan. Jadi, Anda memiliki 3.000 teman Facebook atau lebih. Cukup adil. Dan 50 kenalan yang Anda temui sesekali. Tidak selalu merupakan hal yang buruk. Namun, saat bertemu dengan mereka hanya sekadarnya menjadi hal yang membosankan, saat itulah Anda tahu sudah waktunya untuk menyingkirkan persahabatan Anda. Ada pepatah yang mengatakan, sahabat sejati adalah seseorang yang dapat Anda hubungi pada pukul 3 pagi saat Anda benar-benar membutuhkannya. Tentu saja, itu berarti Anda juga akan ada untuk mereka pada pukul 3 ketika mereka membutuhkan Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, berapa banyak teman yang Anda miliki pada pukul 3 pagi? Jika Anda memiliki 3 atau 4, itu mungkin jumlah yang tepat. Jumlahnya tidak banyak, tetapi merekalah yang benar-benar penting. Akan ada juga beberapa orang lain yang tidak berhasil masuk ke klub pukul 3 pagi, tetapi tetap sangat berarti bagi Anda. Teman-teman terpenting ini adalah orang-orang yang paling Anda nikmati kebersamaannya. Jadi, prioritaskan waktu berkualitas bersama mereka, bukan dengan ratusan pertemanan yang dangkal. Itu akan membuat kehidupan sosial Anda jauh lebih bermanfaat. Nomor 9, prioritaskan juga aktivitas waktu luang Anda yang paling penting. Berbicara tentang waktu di luar pekerjaan, jika Anda berencana untuk mencoba 2 hobi baru, mengikuti 3 kursus daring, dan menghadiri 5 acara sosial minggu ini, sepertinya jadwal waktu luang Anda juga berantakan. Dan ketika Anda memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan, mustahil untuk cukup fokus pada sesuatu yang benar-benar memberi Anda nilai. Batasi aktivitas waktu luang yang Anda lakukan secara teratur sehingga Anda dapat cukup fokus pada setiap aktivitas untuk membuatnya bermakna. Dan pilih juga jenis aktivitas yang tepat, yang membawa kita ke poin berikutnya. Nomor 10, lakukan hal-hal yang membantu Anda memutuskan hubungan. Kemampuan untuk memutuskan hubungan sangatlah penting. Hal ini memberi otak kita kesempatan untuk pulih dari kerja keras. Itulah mengapa Anda harus melakukan apapun yang memberi Anda perasaan berada di dunia yang terpisah dari tekanan kehidupan sehari-hari. Berlari, bela diri, atau olahraga lainnya. Jika melukis atau membuat perhiasan membantu Anda memutuskan hubungan, lakukanlah. Atau bisa juga meditasi. Dan jika Anda belum pernah mencoba meditasi sebelumnya, mengapa tidak mencoba pengalaman premium Mind Mastery kami, yang tersedia untuk dibeli di alux.com/meditation. Tantangan 21 hari ini akan membantu Anda mempelajari keterampilan meditasi yang berharga dan cara menggunakan pikiran Anda untuk menemukan solusi kreatif untuk masalah yang Anda hadapi. Kami tahu bahwa $250 itu banyak bagi sebagian dari Anda, tetapi hanya satu ide dari kursus ini dapat menghasilkan jutaan. Kunjungi alux.com/meditation. Ikuti seluruh pengalamannya. Dan jika pada akhirnya Anda masih merasa tidak mendapatkan hasil yang sepadan dengan uang yang Anda keluarkan, kami akan mengembalikan uang Anda sepenuhnya berdasarkan jaminan 60 hari kami karena itulah yang kami yakini. Nomor 11, masukkan juga waktu istirahat ke dalam jadwal Anda. Jika jadwal Anda selalu padat dan Anda terus-menerus bepergian, sepertinya Anda perlu menambahkan beberapa slot untuk waktu istirahat. Waktu untuk bersantai, waktu yang dapat Anda habiskan dengan orang-orang terdekat Anda, waktu untuk bersantai dan membaca buku atau sekadar menyendiri dengan pikiran Anda. Berikan waktu ini ruang yang tepat dalam jadwal Anda. Dengan begitu, hal-hal lain tidak akan muncul dan menyingkirkannya dari daftar. Penelitian menunjukkan bahwa di waktu istirahat inilah ide-ide terbaik dan wawasan
terhebat datang kepada kita. Sadarilah betapa berharganya waktu istirahat, dan pastikan untuk memberikan prioritas yang layak. Yang layak. Nomor 12, atur keuangan Anda. Jika Anda termasuk orang yang selalu menghabiskan uang tanpa tahu berapa banyak uang yang tersisa di bank sampai Anda menyadari bahwa Anda tidak punya cukup uang untuk membayar tagihan, ini untuk Anda. Ini adalah jenis kekacauan lainnya. Kotak masuk Anda penuh dengan tagihan yang belum dibaca, dan pikiran Anda dipenuhi dengan stres karena tidak tahu berapa banyak yang harus Anda bayar, kapan Anda harus membayarnya, atau kapan Anda akan dikenai denda karena terlambat membayar. Semua itu karena Anda belum mengatur keuangan Anda. Ketahui berapa banyak uang yang Anda miliki di bank. Catat pengeluaran Anda. Ketahui kapan tagihan Anda akan jatuh tempo dan kira-kira berapa jumlahnya. Dan tetapkan hari yang Anda rencanakan untuk membayarnya. Dan jika membantu, Anda dapat menggunakan aplikasi untuk membantu Anda mengatur semua hal ini. Nomor 13, kurangi waktu Anda di depan layar dan bahkan cobalah detoks digital. Semua notifikasi itu mengganggu konsentrasi Anda dan membuat Anda sulit untuk fokus. Dan begitu kita teralihkan oleh ponsel kita, jika kita akhirnya menggulir media sosial tanpa tujuan, itu juga akan menyita waktu kita yang berharga. Cobalah mencari cara untuk melepaskan perangkat Anda sejenak setiap hari. Bisa dengan mematikannya selama 1 jam. Beberapa orang melakukan detoks digital selama seminggu penuh atau bahkan lebih, tetapi kami tahu itu tidak praktis untuk semua orang. Namun, temukan cara untuk memutuskan hubungan dari dunia digital setidaknya sedikit setiap hari. Biarkan pikiran Anda menyingkirkan semua kekacauan pesan, notifikasi, dan umpan, dan fokuslah pada apa yang terjadi di sekitar Anda di dunia nyata. Nomor 14, kurangi limbah dan daur ulang jika memungkinkan. Tidak banyak gambar yang bertuliskan kata kekacauan seperti sekantong besar sampah, terutama jika ada banyak plastik di sana, yang kita tahu persis di mana sampah itu akan berakhir. Di tengah lautan, mengotori planet ini. Belilah barang dengan kemasan yang lebih sedikit. Daripada meminta tas setiap kali Anda pergi berbelanja, bawalah tas yang dapat digunakan kembali. Kurangi limbah, daur ulanglah barang-barang yang bisa Anda daur ulang. Hindari penggunaan peralatan sekali pakai yang hanya perlu Anda buang. Tempat sampah Anda akan lebih rapi selama beberapa hari dan planet ini akan lebih rapi dengan plastik selama berabad-abad mendatang. Rasa bersalah terhadap lingkungan juga akan berkurang. Nomor 15, fokuslah pada pengalaman, bukan pada barang. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman yang luar biasa membuat kita lebih bahagia daripada memiliki banyak barang material. Meskipun kita cenderung menginginkan harta benda, jangan mudah menuruti keinginan itu. Tetaplah fokus pada apa yang benar-benar membuat kita bahagia, daripada berpikir untuk membeli gadget lain atau barang rongsokan yang tidak terlalu kita butuhkan. Fokuslah pada hal-hal yang akan memberi Anda kenangan indah. Bisa jadi itu konser atau pengalaman perjalanan. Sesuatu yang memacu adrenalin seperti bungee jumping atau sesuatu yang jadul, barbecue, piknik, kunjungan ke museum atau galeri. Melakukan hal-hal yang Anda sukai seperti ini tidak akan menambah kekacauan, tetapi akan memberi Anda kepuasan sejati. Jadi, Aluxer, menurut Anda jenis kekacauan apa yang paling merusak hidup kita? Nah, karena sudah mengikuti kami sampai akhir, ini bonusnya. Latihlah kesadaran. Kesadaran berarti berada sepenuhnya di momen saat ini. Saat kita sadar, kita fokus pada apapun yang sedang kita lakukan saat ini. Artinya belajar menyingkirkan kekhawatiran dan kekhawatiran yang tidak berhubungan dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Putuskan hubungan dari perangkat Anda dan aliran notifikasi yang dikirimkannya kepada Anda dan berikan semua yang Anda miliki untuk aktivitas apapun yang sedang Anda lakukan atau orang-orang yang bersama Anda. Lakukan saat Anda bekerja dan Anda akan lebih produktif. Lakukan saat Anda bersenang-senang dan Anda akan lebih menikmati momen tersebut. Dan siapapun yang bersama Anda akan dapat memberikan semua perhatian Anda kepada mereka. Itu berarti lebih sedikit kekacauan dan stres, lebih banyak fokus, dan lebih banyak kebahagiaan. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxer. Pastikan untuk menyukai dan berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan video lainnya. Kami juga memilih sendiri video-video ini yang kami sarankan untuk Anda tonton berikutnya. Anda dapat berbicara dengan kami di semua media sosial atau mengajukan pertanyaan di situs web kami alux.com. Terima kasih telah menjadi Alux.